Uni Eropa resmi larang impor gas Rusia, tanda perubahan besar energi Eropa. Korea Utara luncurkan 2 rudal balistik, ketegangan di Asia Timur kembali meningkat. Medvedev sebut dunia akan dipenuhi klub nuklir, perjanjian pengendalian senjata di ujung tanduk. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Keputusan Uni Eropa melarang impor gas Rusia secara permanen menandai perubahan strategis besar dalam kebijakan energi kawasan. Meski memicu penolakan dan tantangan jangka pendek, langkah ini memperkuat kemandirian, ketahanan energi, serta posisi tawar Eropa di masa depan. Uni Eropa akhirnya menetapkan pelarangan impor gas Rusia secara permanen, langkah yang mengubah peta energi kawasan Eropa dan memperkuat komitmen blok tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada Moskow. Keputusan ini disepakati dalam pertemuan para Menteri Uni Eropa di Brussels, Senin, 26 Januari 2026, menggunakan mekanisme mayoritas diperkuat, reinforced majority, yang memungkinkan kebijakan tetap disahkan meski mendapat penolakan dari beberapa negara anggota. Slovakia dan Hungaria tercatat menolak kebijakan tersebut. Bahkan, Hungaria menyatakan akan membawa keputusan ini ke Mahkamah Eropa, European Court of Justice, dengan alasan kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan besar pada pasokan energi domestik mereka. Kedua negara ini selama ini dikenal sangat bergantung pada gas Rusia dan memiliki hubungan dekat dengan Moskow. Kebijakan dan tenggat waktu. Berdasarkan kesepakatan, Uni Eropa akan menghentikan impor gas alam cair, LNG, dari Rusia paling lambat akhir 2026. Sementara itu, impor gas melalui jaringan pipa akan dihentikan selambat-lambatnya 30 September 2027. Aturan ini juga memberikan fleksibilitas waktu hingga 1 November 2027 bagi negara yang mengalami kesulitan mengisi fasilitas penyimpanan gas dari sumber non-Rusia, terutama menjelang musim dingin. Sebelum Perang Ukraina pada 2022, Rusia memasok lebih dari 40% kebutuhan gas Uni Eropa. Namun, berdasarkan data terbaru, porsi impor dari Rusia telah turun drastis menjadi sekitar 13% pada 2025. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan sebagian negara anggota dalam mencari alternatif pasokan, termasuk gas dari Norwegia, Amerika Serikat, Qatar, dan pengembangan energi terbarukan di dalam negeri. Mengurangi ketergantungan dan pengaruh Rusia. Langkah Uni Eropa ini menegaskan tekad blok tersebut untuk mengurangi pengaruh Rusia di sektor energi. Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, Eropa telah bergerak cepat membangun ketahanan energi, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga peningkatan kapasitas infrastruktur LNG. Ini adalah tonggak penting bagi keamanan energi Eropa, kata seorang diplomat UE, yang meminta namanya tidak disebutkan. Kita tidak hanya memutus ketergantungan pada Rusia, tetapi juga memperkuat posisi tawar UE di pasar global energi. Namun, transisi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa negara anggota yang masih bergantung pada pasokan Rusia harus menghadapi tekanan besar untuk mengamankan alternatif sebelum tenggat waktu berlaku. Hungaria dan Slovakia, misalnya, memiliki infrastruktur gas yang masih sangat terkait dengan jaringan Rusia dan menghadapi risiko kenaikan harga energi domestik. Dampak ekonomi dan energi. Penghentian impor gas Rusia kemungkinan akan memicu perubahan besar di pasar energi Eropa. Selain mendorong diversifikasi, kebijakan ini diperkirakan akan mempercepat investasi di sektor energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan proyek hidrogen. UE sedang memaksa dirinya untuk menjadi lebih mandiri dalam energi, kata analis energi dari Brussels. Dalam jangka pendek, beberapa negara akan menghadapi tekanan harga dan pasokan, tetapi jangka panjangnya memperkuat ketahanan energi Eropa. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi sinyal politik yang jelas kepada Rusia, menunjukkan bahwa upaya blok Eropa untuk mengurangi pengaruh Moskow dalam sektor vital tidak bisa diabaikan. Keputusan ini bisa mempengaruhi negosiasi geopolitik lain, termasuk sanksi ekonomi dan kerja sama energi dengan negara ketiga. Langkah lanjutan. Setelah persetujuan ini, kebijakan pelarangan impor gas Rusia akan resmi berlaku sebagai undang-undang di Uni Eropa. Komisi Eropa kemungkinan akan memantau implementasi negara anggota,
terutama yang masih memiliki ketergantungan tinggi, untuk memastikan transisi berjalan lancar. Para analis memperingatkan bahwa meski UE kini telah resmi memutus aliran gas Rusia, pergeseran pasar global energi akan membutuhkan waktu. Infrastruktur LNG, koneksi antar negara anggota, dan investasi di energi terbarukan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan kebijakan baru ini, Eropa memasuki era baru energi, lebih mandiri, lebih tahan terhadap tekanan geopolitik, dan lebih fokus pada keberlanjutan. Bagi Rusia, ini berarti pasar terbesar gasnya akan semakin menyusut, memaksa Moskow mencari pembeli alternatif di Asia dan negara lain. Peluncuran rudal Korea Utara menegaskan eskalasi ketegangan Asia Timur, bertepatan dengan penguatan aliansi Amerika-Korea Selatan. Meski tidak melanggar wilayah Jepang, aksi ini menjadi sinyal politik Pyongyang, memicu kekhawatiran stabilitas kawasan dan respons keamanan regional di tengah dinamika geopolitik yang berkembang. Korea Utara kembali memicu ketegangan di kawasan Asia Timur setelah meluncurkan 2 rudal balistik ke arah Laut Jepang pada Selasa, 27 Januari 2026. Aksi ini terjadi hanya sehari setelah pejabat tinggi Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan kunjungan resmi ke Seoul dan menyampaikan pujian terhadap Korea Selatan sebagai sekutu utama Washington di kawasan. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertahanan menyatakan telah mendeteksi 2 objek yang diakini sebagai rudal balistik yang ditembakkan dari wilayah Korea Utara. Badan Penjaga Pantai Jepang, mengutip keterangan Kementerian Pertahanan, menyebutkan bahwa kedua rudal tersebut telah jatuh ke laut dan tidak menimbulkan dampak langsung terhadap keselamatan wilayah Jepang. Kami mendeteksi 2 rudal balistik dan keduanya diperkirakan telah mendarat di perairan, ujar penjaga pantai Jepang dalam pernyataan resminya, seperti dikutip kantor berita AFP. Korea Selatan juga mengonfirmasi adanya aktivitas peluncuran dari wilayah Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyampaikan bahwa pihaknya mendeteksi sebuah proyektil yang ditembakkan ke arah perairan yang oleh Seoul disebut sebagai Laut Timur, sebutan Korea Selatan untuk wilayah yang dikenal secara internasional sebagai Laut Jepang. Menurut kantor berita Jepang, JG Press, yang mengutip sumber di Kementerian Pertahanan Jepang, kedua rudal tersebut jatuh di luar zona ekonomi eksklusif, ZE, Jepang. Dengan demikian, peluncuran tersebut tidak melanggar wilayah perairan yang menjadi hak ekonomi Jepang, meskipun tetap dipandang sebagai ancaman stabilitas kawasan. Peluncuran ini menjadi uji coba rudal kedua yang dilakukan Korea Utara sepanjang Januari 2026. Sebelumnya, Pyongyang juga menembakkan sejumlah rudal hanya beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan melakukan perjalanan ke China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi.
Pola waktu peluncuran ini dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal politik yang disengaja. Ujian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, termasuk latihan militer bersama dan penguatan sistem pertahanan regional. Bagi Korea Utara, langkah-langkah tersebut kerap dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sejumlah analis menilai uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara juga berkaitan dengan dinamika geopolitik global yang lebih luas. Hubungan Pyongyang dengan Moskwa disebut semakin erat dalam beberapa waktu terakhir, dan terdapat spekulasi bahwa Korea Utara tengah menguji sistem persenjataan tertentu sebelum berpotensi mengekspornya ke luar negeri. Meski demikian, pihak Korea Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait peluncuran rudal terbaru tersebut. Selama ini, Pyongyang kerap menyebut uji coba persenjataannya sebagai bagian dari hak kedaulatan negara untuk mempertahankan diri, serta sebagai respons terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Utara juga tengah bersiap menggelar kongres penting Partai Pekerja Korea yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Kongres tersebut akan menjadi yang pertama dalam 5 tahun terakhir dan diperkirakan menjadi forum strategis bagi kepemimpinan Kim Jong-un untuk menetapkan arah kebijakan utama negara, termasuk di bidang pertahanan dan ekonomi. Menjelang agenda politik penting itu, Kim Jong-un dilaporkan telah memerintahkan perluasan serta modernisasi fasilitas produksi rudal di dalam negeri. Instruksi tersebut mengisyaratkan bahwa program persenjataan strategis akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah Korea Utara dalam waktu dekat. Situasi ini membuat negara-negara di kawasan, termasuk Jepang dan Korea Selatan, terus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah Jepang menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat serta mitra regional lainnya untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Sementara itu, komunitas internasional kembali menyerukan pentingnya dialog dan stabilitas di semenanjung Korea. Meski ketegangan masih berlangsung, upaya diplomasi dinilai tetap diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berdampak luas bagi keamanan Asia Timur dan dunia. Peringatan Medvedev menyoroti ancaman melemahnya pengendalian senjata nuklir global. Berakhirnya New START berisiko memicu perlombaan senjata baru, mendorong lebih banyak negara mengejar kemampuan nuklir,
serta meningkatkan ketidakpastian dan eskalasi dalam keamanan internasional. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan dunia tengah bergerak menuju fase baru dalam dinamika keamanan global, yang ia sebut sebagai kemunculan klub nuklir baru. Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah kekhawatiran internasional menjelang berakhirnya salah satu perjanjian pengendalian senjata nuklir terpenting antara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya yang dimuat media internasional Newsweek, Selasa, 27 Januari 2026. Medvedev menyebut situasi global saat ini mendorong sejumlah negara untuk mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir sebagai opsi strategis. Beberapa negara akan mempertimbangkan opsi optimal memiliki senjata nuklir, ujar Medvedev. Ia menambahkan, perkembangan geopolitik global menunjukkan kecenderungan ke arah meningkatnya jumlah negara yang ingin memiliki kemampuan penangkal nuklir. Saya percaya bahwa klub nuklir akan ramai muncul ke depan, tegasnya. Pernyataan Medvedev tersebut merujuk pada kemungkinan berakhirnya rezim pengendalian senjata nuklir internasional, khususnya perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty, New START, yang dijadwalkan berakhir pada 5 Februari mendatang. Hingga kini, belum ada kepastian terkait perpanjangan perjanjian tersebut. New START merupakan kesepakatan penting antara Rusia dan Amerika Serikat yang membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dapat dikerahkan kedua negara. Perjanjian ini selama lebih dari satu dekade menjadi pilar utama stabilitas nuklir global, mengingat Rusia dan Amerika Serikat menguasai sekitar 90% persediaan senjata nuklir dunia. Mengacu pada laporan harian Rusia Kommersant, Presiden Vladimir Putin disebut telah menyampaikan tawaran kepada Washington untuk memperpanjang perjanjian New START. Namun, hingga kini Moskwa belum menerima tanggapan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait usulan tersebut. Di sisi lain, Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menentukan langkah selanjutnya dalam kebijakan pengendalian senjata nuklir sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Seorang pejabat Washington mengatakan keputusan tersebut akan disampaikan sesuai jadwal Presiden. Sebelum masa berlakunya terancam berakhir, New START membatasi masing-masing pihak pada maksimum 1. 550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan, serta 700 rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pesawat pembom berat. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan mekanisme pertukaran data, pemantauan, dan inspeksi untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak. Para pakar keamanan menilai perjanjian tersebut berfungsi sebagai pengaman utama untuk mencegah persaingan senjata nuklir yang tidak terkendali. Tanpa kerangka hukum yang jelas, risiko eskalasi dan ketidakpastian strategis dinilai akan meningkat secara signifikan. Pada Februari 2023, Presiden Vladimir Putin sempat mengumumkan penangguhan partisipasi Rusia dalam New START. Keputusan itu diambil sebagai respons terhadap dukungan militer Amerika Serikat kepada Ukraina. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Situasi mulai mengalami perubahan setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Putin kemudian menyerukan keterlibatan bilateral yang lebih aktif dalam pengendalian senjata nuklir. Dalam pernyataannya, Putin menekankan pentingnya dialog strategis, meskipun ketegangan terkait konflik Ukraina masih berlangsung. Menariknya, Putin tidak lagi secara tegas mensyaratkan penghentian bantuan militer Amerika Serikat kepada Ukraina sebagai prasyarat pembicaraan pengendalian senjata. Hal ini dipandang sejumlah pengamat sebagai sinyal terbukanya ruang diplomasi baru antara Moskwa dan Washington. Namun, pernyataan Medvedev justru mencerminkan kekhawatiran bahwa kegagalan memperpanjang New START dapat memicu efek domino di tingkat global. Negara-negara yang merasa terancam atau kehilangan kepercayaan pada sistem keamanan internasional dinilai berpotensi mencari perlindungan melalui pengembangan kemampuan nuklir sendiri. Sejumlah analis menilai, tanpa kesepakatan pengendalian senjata yang mengikat, norma non-proliferasi nuklir yang selama ini dijaga bisa semakin melemah. Hal ini berisiko mendorong perlombaan senjata baru, tidak hanya antara kekuatan besar, tetapi juga melibatkan negara-negara lain di berbagai kawasan. Di tengah dinamika tersebut, komunitas internasional terus menyerukan pentingnya mempertahankan dialog dan mekanisme pengendalian senjata. Banyak pihak menilai perpanjangan atau pembaruan New START menjadi langkah krusial untuk mencegah meningkatnya ketegangan strategis dan menjaga stabilitas global. Pernyataan Medvedev, meski bersifat peringatan, mempertegas betapa rapuhnya arsitektur keamanan nuklir dunia saat ini.
Tanpa komitmen bersama dari negara-negara pemilik senjata nuklir utama, dunia dinilai berisiko memasuki era baru yang lebih tidak pasti dan penuh tantangan. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.